Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ADHD sebagai tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam bersama Ibu Sri Nurul Mila. Perkenalkan, nama saya Adnan Devan Zulafa dan ini ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Bisalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alam. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Perkenalkan, nama saya Febriani. Perkenalkan, nama saya Hesti. Semua, saya dan Devan Zulafa selaku moderator. Di sini kita akan menjelaskan tentang ADHD. Jadi pernah nggak sih kalian merasa kalau misalnya di saat kalian pengen belajar, kalian ingin fokus untuk belajar, tiba-tiba kalian ke distract, tiba-tiba main HP, tiba-tiba nggak sekolah 5 menit, tiba-tiba kalian tuh kurangnya fokus lah gitu loh. Nah itu adalah ADHD. Nah di sini kita akan menjelaskan daripada penyebab, terus gimana solusinya daripada ADHD tersebut. Baik, kita lanjutkan pada temanya tersebut. Oke teman-teman semua, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang disingkat dengan ADHD. Jadi teman-teman semua, ADHD secara medis atau psikologis adalah neuropsikiatri yang mempengaruhi fungsi otak, yang dimana terutama pada bagian yang mengatur perhatian, kontrol impuls, dan tingkat aktivitas. Ini bukan sekedar anak yang nakal atau aktif, melainkan kondisi klinis yang nyata dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Adapun ADHD secara umum yaitu adalah gangguan perkembangan neurobiologis yang ditandai oleh kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan juga impulsivitas. Jadi kondisi ini biasanya hanya muncul sejak masa anak-anak dan bisa jadi berlanjut hingga ke dewasa. Saya akan menjelaskan mengenai gejala ADHD. Nah, gejala ADHD ini dapat bervariasi tergantung pada tahapan usia seseorang. Memahami perbedaan ini penting agar penanganannya bisa lebih tepat sesuai kebutuhan perkembangan individu. Nah, tahapan pada usia anak-anak atau gejalanya di usia anak-anak ini biasanya tuh menunjukkan gejala hiperaktif dan impulsif yang cukup mencolok. Ini biasanya mengganggu proses belajar dan interaksi sosial di sekolahnya. Nah, untuk gejala yang dihadapi oleh remaja itu biasanya mungkin kalau misalnya hiperaktifnya itu mungkin berkurang, tapi kesulitan dalam fokus, pengendalian impulsif, dan keterampilan organisasi tetap terlihat. Ini bisa menimbulkan frustasi dan menurunkan kepercayaan diri. Nah, untuk gejala selanjutnya pada tahapan dewasa itu sering berdampak pada kehidupan profesional dan kepribadiannya. Contohnya kesulitan dalam mengatur hidup sehari-hari dapat menyebabkan stres, gangguan hubungan, atau masalah pekerjaan. Selanjutnya, diagnosis ADHD tidak bisa dilakukan hanya dari observasi sesaat. Artinya, seseorang bisa dikatakan didiagnosis ADHD hanya berdasarkan perilaku yang terlihat dalam satu waktu atau satu situasi. Itu tidak bisa ya, jadi harus dilakukan secara komprehensif atau sistematis. Siapa yang melakukan diagnosis itu? Biasanya psikolog atau psikiater dan melibatkan beberapa langkah berikut seperti wawancara klinis, ada kuesioner penilaian, observasi langsung, riwayat perkembangan. Jadi diagnosis ADHD ini tidak bisa sembarangan karena gejalanya sering mirip dengan gangguan lain seperti kecemasan, gangguan belajar, atau stres. Masuk ke pembahasan penanganan ADHD. Penanganan ADHD harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya satu kali atau sesaat karena ADHD adalah kondisi yang berlangsung jangka panjang. Nah, salah satu penanganannya itu bisa dengan terapi perilaku. Terapi perilaku fokus untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengatur diri sendiri. Terus yang kedua ada terapi keluarga dan pelatihan orang tua. Jadi orang tua di sini, keluarga itu harus ikut serta dalam penanganan si anak ya yang terkena ADHD ini. Terus ada obat-obatan digunakan bila gejala ADHD sangat mengganggu fungsi harian dan terapi non medis tidak cukup membantu. Itu bisa dengan obat-obatan. Terus ada lagi selanjutnya yaitu intervensi pendidikan.
penyesuaian di sekolah sangat penting agar anak bisa belajar dengan lebih baik. Itu misalnya memberi waktu lebih lama untuk ujian, terus memisahkan tempat duduk agar lebih fokus, terus bimbingan belajar khusus atau penggunaan strategi belajar yang sesuai. Jadi pendekatan yang paling efektif adalah kombinasi dari beberapa metode yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kayak antara lingkungan keluarga, sekolah, terus dan tenaga profesional sangat penting untuk mendukung perkembangan anak dengan penyakit ADHD ini. Pandangan Islam terhadap kondisi ADHD. Jadi Islam tuh memandang seseorang yang terkena ADHD itu sebagaimana sih gitu. Islam itu memandang setiap individu sebagai ciptaan Allah yang unik. Kondisi seperti ADHD ini bukan sebuah kekurangan, melainkan bagian dari keberagaman manusia yang perlu dipahami dan dihargai. Berikut beberapa prinsip Islam dalam menyikapi hal ini. Yang pertama, manusia diciptakan dengan keunikan dan keunikannya masing-masing. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki sifat, potensi, dan karakter yang berbeda-beda. Hal ini merupakan bagian dari kehendak dan ciptaan Allah. Dan sudah dijelaskan pula di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang artinya لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yaitu pandangan Islam terhadap kondisi ADHD, yaitu tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Peran anak dalam kondisi ADHD adalah amanah. Islam menekankan orang tua untuk mendidik sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan, setiap dari kamu adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan ADHD dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ada penerimaan dan kasih sayang. Yang kedua yaitu ada doa dan ruqyah syariah. Yang ketiga yaitu ada hak asuh yang penuh hikmah. Yang keempat yaitu ada sholat dan zikir. Yang kelima itu ada terapi dan pengobatan medis. Yang keenam yaitu ada lingkungan yang sangat mendukung. Selanjutnya ada gejala indikator ADHD. Yang pertama yaitu kurangnya konsentrasi yang menyebabkan kita sering lupa. Yang kedua yaitu ada hiperaktif yang menyebabkan kita tidak bisa duduk tenang dalam waktu yang lama. Yang ketiga yaitu ada impulsif yang menyebabkan kita tidak bisa sabar dalam mengantri giliran. Nah, jadi kemudian gejala yang kedua itu ada namanya gejala hyperaktif dan juga impulsif. Nah, jadi gejala-gejala ini ditandai dengan apa? Contohnya seperti gelisah, orangnya nggak bisa diam. Nah, kemudian yang kedua, orang yang punya gejala hyperaktif dan impulsif ini, dia tuh orangnya nggak bisa diam, sulit menunggu giliran, terus juga sulit bermain dengan tenang. Nah, jadi teman-teman, kita itu nggak bisa ngeklaim kalau misalnya orang nggak bisa diam, kemudian itu langsung kita diagnosis bahwasanya orang tersebut terkena ADHD. Itu tidak bisa, karena untuk mendiagnosis seseorang terkena ADHD ada caranya. Misalnya orang tersebut harus memiliki gejala-gejala tersebut itu selama minimal 6 bulan. Jadi pastinya harus diobservasi terlebih dahulu orang tersebut, apakah selama dia 6 bulan tersebut gejala-gejala tersebut terus ada dalam dirinya. Nah, kemudian juga biasanya ADHD ini muncul sebelum usia 12 tahun dan berdampak nyata pada kehidupan, entah dalam akademis ataupun pada pekerjaan. Nah, untuk mendiagnosis apakah seseorang terkena ADHD ini dibagi menjadi dua. Ada yang diagnosisnya kepada anak-anak dan juga ada yang diagnosisnya kepada orang dewasa. Jika
diagnosisnya ini terhadap anak-anak itu cukup mudah diidentifikasinya karena masih anak-anak. Nah, tapi kalau misalnya udah orang dewasa yang ingin dicari tahu apakah dia terkena ADHD atau enggak, itu cukup susah dan cukup lama. Seperti yang tadi telah dijelaskan, mungkin harus diobservasi terlebih dahulu selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian juga apakah ADHD ini berdampak kepada kehidupan dia, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyebab penyakit ADHD. Nah, jadi ADHD ini itu tuh penyebabnya sangat banyak sekali, entah bisa dari faktor biologis, faktor keturunan, atau bahkan bisa dari faktor lingkungan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi sebuah penyebab mengapa gejala ADHD itu terjadi. Dan yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik itu sangat berkaitan dengan faktor keturunan. Dan jika orang tua atau saudara memiliki gejala ADHD, dan kemungkinan besar anak juga dapat mengalaminya. Studi menunjukkan bahwa sekitar 70-80% variasi dalam gejala ADHD dapat dijelaskan oleh faktor genetik. Dan yang kedua, selain faktor genetik, ada juga faktor biologis dan faktor neurologis. Untuk faktor ini, adanya perbedaan struktur dan fungsi otak, terutama di area otak yang berkaitan dengan perhatian. Dan juga ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia otak, dan terkhususnya dopamin dan norepinefrin juga memainkan peran penting terhadap faktor biologis dan neurologis ini. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu lebih difokuskan terhadap selama kehamilan. Jadi apa saja ada paparan zat berbahaya selama kehamilan itu? Dan yang pertama ada alkohol atau tembakau. Mungkin yang kita kenal dengan rokok ataupun alkohol minuman gitu ya. Dan ini sangat berbahaya bagi anak, terlebih ibu yang sedang hamil. Dan yang kedua ada logam berat seperti timbal. Terus yang ketiga infeksi atau stres berat pada ibu hamil. Ini juga menjadi sebuah faktor. Dan selanjutnya ada bayi prematur atau dengan berat lahir rendah. Ini memiliki resiko lebih tinggi. Dan yang terakhir paparan toksin lingkungan pada masa awal kehidupan. Dan itu adalah faktor lingkungan yang bisa menjadi penyebab ADHD itu terjadi. Dan yang terakhir ada faktor psikososial. Faktor psikososial ini bukan penyebab langsung, tetapi memperburuk gejala yang ada. Yang pertama, faktor psikososial ini adalah pola asuh yang tidak konsisten atau penuh dengan tekanan. Dan yang kedua, lingkungan rumah yang tidak stabil atau penuh dengan konflik. Ini membuat anak menjadi psikososialnya jadi memperburuk. Kalau misalkan anak mempunyai gejala ADHD dan mempunyai faktor psikososial yang seperti itu, maka lebih memperburuk gejala ADHD tersebut. Dan yang terakhir, dari faktor psikososial itu ada stres atau trauma masa kecil. Dan itulah faktor-faktor yang mendukung atau yang mendorong adanya gejala ADHD terjadi. Sekian, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Saya akan menjelaskan cara mengatasi penyakit ADHD dengan terapi non obat, terapi obat, terus juga ada dengan manajemen lingkungan dan gaya hidup, terus juga ada pendekatan di sekolah dan pendekatan alternatif. Gimana sih caranya kalau dengan terapi non obat atau psikososial? Dengan cara terapi keterampilan untuk mengajarkan keterampilan mengontrol impuls dan fokus. Terus juga ada terapi kognitif, yaitu untuk membantu individu memahami dan mengubah pola pikir negatif. Terus juga ada pelatihan keterampilan sosial, itu untuk meningkatkan interaksi sosial dan hubungan dengan orang lain. Terus juga ada pelatihan dan pendidikan orang tua, yaitu membantu orang tua untuk menangani anak ADHD secara efektif. Gimana caranya kalau dengan terapi obat atau farmakoterapi dengan stimulan seperti meltiperidate atau Ritalin dan
dan amphetamine atau Adderall. Obat ini biasanya digunakan untuk meningkatkan fokus dan mengontrol impuls. Terus ada juga dengan non stimulan seperti atomoxetine atau Strattera atau guanfacine biasanya digunakan jika stimulan tidak cocok atau menimbulkan efek samping. Terus juga ada manajemen lingkungan dan gaya hidup. Aktivitas yang terstruktur dapat mengurangi kebingungan dan mengontrol dan meningkatkan keteraturan. Terus juga ada diet sehat atau olahraga. Aktivitas yang sehat dapat mengurangi gejala ADHD. Terus juga ada tidur yang cukup, karena kurang tidur dapat memperburuk gejala ADHD. Terus juga ada pendekatan di sekolah seperti menambah waktu untuk belajar dan ujian. Terus juga peran guru dan konselor sangat penting untuk membantu anak belajar dan bersosialisasi. Nah, kesimpulan. Jadi penyakit ADHD ini adalah gangguan perkembangan saraf yang umumnya terjadi pada anak-anak dan berkembang hingga dewasa. Ciri utama ADHD adalah kesulitan memperhatikan atau inattention, juga hiperaktivitas dan impulsivitas. Penyebab ADHD belum diketahui, namun faktor genetik dan ketidakseimbangan kimia otak. Penanganan ADHD bisa berupa perilaku, konseling, atau penggunaan obat-obatan seperti stimulan, misalnya methylphenidate. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.